Selain mendatangi rumah sanak saudara, libur panjang juga dapat kita isi dengan bepergian ke tempat-tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang paling populer di Sumatera Utara adalah Danau Toba atau Pulau Samosir. Nah, di saat perjalanan penyeberangan itulah terjadi tragedi naas ini. Pada saat libur lebaran 2018 itu, di mana saat libur panjang itu, cuaca di Danau Toba memang sangat ekstrim. Nah, BMKG juga sudah mengeluarkan peringatan bahwasannya cuaca di Danau Toba sedang tidak baik-baik saja atau labil. KM Kapal Sinar Bangun ini adalah kapal yang melayani rute dari Pelabuhan Simanindo yang berada di Kabupaten Samosir menuju Pelabuhan Tiga Ras yang berada di Kabupaten Simalungun. Kapal ini adalah kapal lokal yang terbuat dari kayu. Kapal ini memiliki 3 dek atau 3 lantai. Untuk daya angkut penumpang kapal ini katanya sekitar 45 orang sampai 50 orang. Dan tidak diizinkan awalnya untuk membawa sepeda motor. Namun pada saat itu, kapal ini membawa penumpang dari Kabupaten Samosir atau lebih tepatnya di dermaga Simanindo, itu sewanya membludak karena keadaan kapal itu adalah kapal trip terakhir atau pelayaran terakhir yang berlayar menuju Tiga Ras. Nah, pada saat penyeberangan dari Simanindo menuju Tiga Ras atau rute perjalanan KM Sinar Bangun ini, mereka bertolak dari Pelabuhan Simanindo yang ada di Kabupaten Samosir menuju Pelabuhan Tiga Ras yang berada di Kabupaten Simalungun. Nah, pada saat itu, KM Sinar Bangun adalah pelayaran terakhir atau trip terakhir dari Pelabuhan Simanindo menuju Tiga Ras, sehingga penumpangnya membludak dan sepeda motor juga sangat banyak. Perlu diketahui, untuk penumpang kapal ini tidak ada manifest atau pemesanan tiket, lalu pembayaran, setelah itu naik ke dalam kapal. Itu tidak. Nah, kebiasaan juga kapal-kapal lokal di daerah Danau Toba, itu penumpang itu tidak terdata awalnya. Jadi ketika pemberian ongkos ataupun tarif itu berada di tengah danau. Jadi ketika kapal itu berangkat, di pertengahan perjalanan nanti kru kapal akan meminta tarif atau ongkos di kapal tersebut. Begitulah biasanya perjalanan penyeberangan dari kapal kayu rata-rata di Danau Toba. Pada saat itu BMKG sudah mengeluarkan peringatan cuaca sebanyak 2 kali, yang artinya lokasi di Kabupaten Samosir atau lebih tepatnya di Danau Toba itu ya, sedang terjadi cuaca ekstrim. Dan hari-hari sebelumnya juga memang sudah terjadi cuaca yang tidak stabil di Danau Toba. Kadang ombaknya besar dan anginnya kencang. Namun pada hari naas ini cuaca memang sangat-sangat ekstrim pada saat itu. Jadi bisa kebayang ya. Jadi pada saat itu memang cuaca di Danau Toba itu sesuai dengan keterangan BMKG, memang hari itu akan terjadi cuaca yang cukup drastis dengan angin yang cukup kencang, sehingga katanya nih ya dari BMKG-nya ada pemberitahuan bahwasanya pada hari itu juga tidak ada kapal yang berlayar di Danau Toba. Namun pihak pelayan dari pemerintah yang ada di Kabupaten Samosir itu tidak ada larangan. Bahkan dengan kapal yang katanya nih overload atau over kapasitas penumpang itu tidak dilarang. Nah, setelah dek 3 penuh, dek 2 penuh, dan dek 1 pun penuh, dan motor atau sepeda motor yang dibawa kapal ini pun sudah penuh. Bahkan nih, penumpang hampir berdesak-desakan di dalam. Kapal ini pun awalnya berangkat dengan tenang dari Pelabuhan Simanindo. Hingga sekitar 20 menit setelah keberangkatan, mulailah angin semakin kencang dan ombak ya semakin menderu kencang. Nah, hal itu membuat kapal terombang-ambing
karena ya kebayang ya, ombak di danau itu memang tidak setinggi ombak di laut, tapi ketika ombak datang, posisi kapal di lantai 3 full, di lantai 2 atau penuh over kapasitas, jadi kapal itu pun terombang-ambing. Hingga akhirnya di saat ada ombak besar, kapal itu pun terhempas. Jadi kapal itu dihantam ombak. Setelah kapal itu dihantam ombak, beberapa penumpang itu terlempar yang berada di dek 3, hingga akhirnya kapal itu pun terguling atau terbalik ke sebelah kanan. Dan seketika itu semua penumpang pun panik. Hingga sampai akhirnya kapal terbalik ke sebelah kanan. Nah, di situ penumpang semua, ada yang terjebak di dalam kapal dan ada yang berhasil lolos keluar dari dalam kapal. Mereka berenang di danau itu, sempat mengejar kapal karena pada saat itu lambung kapal masih terjungkil di atas atau masih berada di permukaan seperti yang di video ini nih. Setelah beberapa menit terbalik, nah di situ salah satu ferry KMP Sumut 2 melintasi daerah mereka. Namun posisi ferry ini datang, kapal yang sempat terapung itu sudah tenggelam karena penumpang yang berada di lambung kapal seperti yang di video ini. Nah, mereka sempat naik ke lambung kapal, namun karena banyaknya penumpang juga yang naik ke lambung kapal itu, perlahan-lahan kapal itu pun semakin tenggelam. Nah, di kedatangan KMP Sumut 2 ini, nah mereka berhasil menyelamatkan 3 orang penumpang dan melempar life jacket dan pelampung berjenis seperti yang bulat-bulat, entah apa itu namanya, saya kurang paham. Nah, mereka melempar. Jadi sebanyak 3 orang diselamatkan ferry ini, namun akhirnya ferry ini meninggalkan mereka. Nah, tidak dengan alasan ya nahkoda ini meninggalkan, karena nahkoda juga takutnya penumpang yang dibawa dalam keadaan selamat ini panik, dan cuaca yang terjadi pada saat itu sedang tidak baik-baik saja. Hingga akhirnya ya nahkoda ferry tersebut menyelamatkan penumpangnya terlebih dahulu. Namun sudah mengontak beberapa kru atau pengusaha kapal di daratan agar segera menyelamatkan mereka. Tidak kurang dari 15 menit, sesuai dengan pengakuan korban selamat juga, beberapa kapal sudah datang untuk menyelamatkan mereka atau evakuasi. Kapal-kapal kayu itu sudah datang dan ada beberapa yang diselamatkan. Dari beberapa kesaksian korban, ini yang paling penting nih untuk tetap berhati-hati. Nah, ada salah satu penumpang yang dimana dia bersama dengan kerabatnya liburan ke Samosir. Nah, ketika sudah di dalam kapal ini, mereka sempat menanyakan tempat pelampung kepada ABK. Bang, pelampungnya di mana? Terus ditunjukkanlah sama ABK. Setelah ditunjukkan, mereka juga bertanya, Bang, kondisi seperti ini kapalnya apakah aman? Nah, si ABK pun menjawab, ya aman-aman saja dan ini kejadian sudah biasa kok, katanya begitu. Nah, setelah itu, mereka pun yang sempat memakai life jacketnya itu, membuka life jacketnya kembali dan menyimpannya kembali. Dan ada satu orang tuh temannya yang masih menggunakan life jacket. Karena dia cuma sendiri menggunakan life jacket, teman-temannya yang sudah membuka life jacketnya tadi pun mentertawakan dia, hingga akhirnya dia pun melepas life jacketnya. Namun setelah melepas life jacketnya sekitar 20 menit pelayaran, akhirnya mereka sadar bahwa kapal itu pun sudah terbalik. Mereka dari dalam kapal, kebetulan mereka ini berada di lantai 1 ya, jadi mereka berlomba untuk keluar dari dalam kapal itu, yang dimana yang paling di dalam kapal itu adalah di lantai 1. Mereka hampir keinjak dan beberapa ada yang tangannya memar, mereka luka ada karena berjuang untuk keluar dari dalam kapal tersebut. Hingga akhirnya satu di antara mereka belum
eh, ketahuan sampai sekarang. Artinya satu dari teman mereka itu hilang pasca kejadian. Sementara seorang ibu yang berhasil keluar dari kapal itu, dia sempat dengan anaknya menaiki lambung kapal yang sempat terapung. Karena ibu ini paham berenang, ngertilah berenang, dia selamat. Tetapi anaknya dan suaminya ikut hilang dalam kejadian naas ini. Di sisi lain, ada keluarga korban yang juga turut kehilangan. Bayangkan nih, 7 anggota keluarganya hilang dalam pelayaran itu. Jadi untungnya dia nggak ikut karena dia bekerja di daerah Sibolga atau Tapanuli Tengah. Dia bekerja, jadi dalam acara liburan itu dia tidak ikut. Jadi keluarganya 6 orang ikut dalam tragedi Sinar Bangun ini. Namun satu orang atau ibunya ditemukan meninggal. 6 orang lagi ditemukan tidak ditemukan. Jadi hilang dalam pelayaran ini begitu. Nah, setelah pertolongan yang dilakukan oleh KMP Sumut 2, keesokan harinya atau hari selanjutnya dilakukanlah upaya pencarian. Hari kedua itu atau keesokan harinya polisi mulai melacak BTS sinyal atau sinyal handphone para korban, tetapi tidak ada ditemukan. Setelah melakukan pencarian dengan helikopter, dengan kapal lokal, dengan tim SAR, tidak juga membuahkan hasil. Dan akhirnya dikerahkan penyelam sebanyak 23 orang, ya, di mana penyelam ini dari anggota tim SAR dan juga gabungan TNI yang sudah terujilah kemampuannya, namun juga tidak membuahkan hasil. Sementara beberapa hari kemudian ada ditemukan tuh korban, tapi yang sudah meninggal 2 orang. Jadi mungkin kematian mereka ini tidak terikut di dalam kapal sehingga mereka masih dapat mengapung. Jadi yang meninggal ini dapat di pinggiran perairan Danau Toba lah. Di hari-hari selanjutnya juga diturunkan alat-alat canggih, multi beam sonar atau apalah namanya itu, saya kurang paham. Jadi dia untuk mendeteksi di perairan Danau Toba. Nah, setelah diturunkannya alat ini yang katanya diklaim dapat mendeteksi di kedalaman sampai 600 meter. Nah, ketika alat canggih ini diturunkan, tidak ada apa-apa yang terdeteksi. Artinya keadaan KM Sinar Bangun itu belum diketahui, tidak membuahkan hasil. Nah, para dukun dan paranormal juga diterjunkan untuk mencari kapal ini, tapi tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya alat yang super canggih pun diturunkan, yang dapat menjangkau hingga 2000 meter. Nah, jadi ketika alat ini berjalan di danau itu, dia dapat menjangkau sampai kedalaman di 2000 meter. Hingga akhirnya KM Sinar Bangun pun ditemukan di kedalaman 450 meter, bayangin. Jadi alat yang 600 yang dapat menjangkau 600 meter tidak menemukan. Tetapi ketika alat yang dapat menjangkau 2000 meter itu ditemukan di kedalaman 450. Loh, kenapa tidak yang 600 itu saja mengetahui bahwasannya ini di 450 begitu. Tapi itulah mungkin kecanggihan alat itu. Nah, setelah dilihat melalui alat itu, para korban, baik itu motor, korban, dan bangkai kapal pun ditemukan dalam berbentuk video dan foto. Jadi ini dia. Nah, itu bisa dilihat dengan terang-terangan bahwasanya dipastikan itu adalah KM Sinar Bangun. Sesuai dengan hasil investigasinya, nahkoda kapal ditetapkan sebagai tersangka. Yang dalam pengakuan dia juga sebenarnya dia uh, sempat terjebak di dalam kapal itu. Jadi setelah kapal terbalik, dia di dalam terjebak, yang akhirnya dia memecahkan kaca, lalu keluar dari kapal itu dan sempat berada di lambung kapal itu terombang-ambing.
Ya karena nahkoda biasanya memang di Danau Toba itu teruji ya, dan bisa berenang hingga akhirnya pun dia selamat. Tetapi tetap yang bertanggung jawab di kejadian ini adalah salah satunya nahkodanya dan telah dijadikan jadi tersangka. Di samping itu penjaga pos pelabuhan, petugas honorer di pelabuhan Simanindo ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap lalai dalam tugasnya. Dan kepala pos pelabuhan Simanindo juga ditetapkan sebagai tersangka yang dianggap mengambil atau menerima retribusi tapi tidak memperhitungkan keselamatan keberangkatan kapal di sana. Selanjutnya tersangka adalah Kepala ASDP Kabupaten Samosir yang termasuk juga lalai dalam menjalankan tugasnya. Setelah ditetapkan beberapa tersangka, akhirnya pada tanggal 13 atau pencarian ke berikutnya dilakukan perundingan dengan anggota keluarga korban karena posisi KM Sinar Bangun yang berada di kedalaman 450 meter itu, jadi tekanan airnya di bawah sangat tinggi dan proses evakuasi juga tidak mudah kata tim SAR, dan itu tidak pekerjaan yang mudah dilakukan dan memakan banyak biaya. Nah, di samping itu, kalaupun akhirnya kapal Sinar Bangun dievakuasi, misalnya nih mayatnya, bisa jadi yang didapatkan itu karena tekanan yang lebih besar di sana, jadi bisa jadi yang keangkat itu kepala atau hanya tangannya. Jadi tekanan air itu bisa jadi badan ini menjadi pecah. Jadi boleh nanti di searching berapa tekanan bar air itu di setiap kedalaman sehingga itu diperhitungkan dilakukan proses evakuasi sangat-sangat tidak mungkin, bukan tidak mungkin atau sangat-sangat susah. Dan akhirnya juga kita tidak akan dapat apa-apa selain ya potongan-potongan tubuh mungkin. Jadi itu adalah pertimbangan dari pemerintah kita sehingga eh, proses evakuasi dari kedalaman 450 meter KM Sinar Bangun itu tidak dilakukan. Hingga akhirnya pemerintah berunding dengan keluarga korban sepakat untuk menutup proses pencaharian dan melakukan tabur bunga di Danau Toba yang dihadiri dengan seluruh keluarga korban dan melakukan peletakan batu pertama untuk pembuatan tugu atau peringatan atau monumen KM Sinar Bangun di Tiga Ras yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Simalungun, yang dimana hingga saat ini monumen KM Sinar Bangun itu masih dapat kita temukan, yang katanya desainnya itu menyerupai bayang-bayang kapal. Oke, kiranya cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Jikalau ada informasi yang simpang siur yang termasuk dalam video ini, bisa kalian tambahkan di dalam kolom komentar. Akhir kata, ya mudah-mudahan kita semua setiap dalam acara liburan dan perjalanan selalu hati-hati dan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan kemanapun kita melangkah. Semoga Tuhan melindungi kita semua. Sekian dan terima kasih.